di mana kita tidak melakukan kesalahan dalam melakukan seks. Penting, sepenting itu. Maksudnya semua edukasi better dari orang tua lah gitu. Harusnya orang tua mensupervisi ya. Karena akhirnya anak yang tidak disupervisi akhirnya mencoba mempraktekkan. Suara Kultura, Voice of the Culture. Terlepas dari lo hamil atau punya anak ya, itu juga bisa kayak lo gak kena penyakit dan segala macam. Penting banget. Kenapa? Karena gue itu orangnya parnoan banget kan. Secara udah di umur yang udah di middle nih, 20 gitu. Terus kepikiran anak kecil zaman sekarang itu udah menyeramkan sekali gitu. Untuk utamanya sendiri biar nggak ada seks bebas juga sih. Untuk nggak ada seks bebas ya soalnya biar nggak ada seks bebas sih. Kalau menurut gue kondom aja paling, konsen itu sih paling gue tahu itu aja sih. Lu tahu dari mana? Gue ya kan suka ada penjelasan lah di SMA kadang, terus juga ada Netflix kan tuh yang sex education itu juga ada, jadi dari situ sih. Cuman menurut gue penting banget sex education karena kalau lu awam tentang itu, lu bakal pengen coba gitu ya, atau real atau gimana. Ilmu tuh penting sih kalau menurut gue. Jadi ya mungkin kalau lu gak bisa dapet dari orang tua, sensitif, ada Google. Kayak lu bisa search atau teman juga ya, lu pilah-pilah lah yang buruk sama yang baik gitu. Sesuatu yang harus lu tahu agar bijak dalam hal tersebut gitu melakukannya. Jadi lu bertanggung jawab tentang konteksnya ya adalah tentang seks gitu ya. Setiap orang butuh banget sex education karena kayak ngeri banget kalau nggak tahu, kayak takutnya malah ngelihat seks tuh menjadikan hal yang negatif banget gitu, kayak misalnya yang nggak seharusnya dilakuin malah dilakuin, padahal kan kayak masa iya gitu kan udah nikah tapi nggak ngapa-ngapain kalau misalnya kalian nggak tahu sex education banget gitu loh. Kalau lingkungan gue yang sepantaran gue kayaknya udah belajar sendiri sih, mandiri, otodidak. Hah? Lu udah pernah? Apanya tuh? Nggak perlu gue jelasin ya. Apa tuh? Ngewe. Gue gak sih kalau ngewe, cuma you know things like apa sih namanya? Cuddling. Cuddling ya pernah lah. Gimana? Pertama kali lu tahu tentang seks segala macam lu kapan tuh? SD lagi. SD kelas. Taunya dari mana? Kelas 5. Majalah porno bokap gue. SMP dari Populer Magazine. Apa emang isinya waktu itu? Oh jadul banget ya. Ada tuh di BBM Pak. Di BBM tuh, aduh gue lupa kayaknya tuh ada kayak newsletter gitu loh. Gue lupa ya nama fiturnya apa yang di BBM tuh. Jadi kita ada artikel-artikel yang di up gitu di BBM, terus kayak di situ tuh ya judul-judulnya misalnya ya maaf ya cara untuk membuat wanita lebih terpuaskan misalnya gitu. Oh gue bacain, oh ternyata gini. Gue mengenal lah di situ ada istilah-istilah yang mungkin ya nggak baik lah kalau disebut ini agak kurang senonoh lah ya. Nggak apa-apa, nggak enak ini. Ya, ya misalnya kayak ada orgasme internal, orgasme eksternal gitu kan. Dulu sih zaman-zaman apa namanya adalah rumah dia itu. Cuma ya kadang-kadang lucu doang, yang ujung-ujungnya tampol-tampolan gitu. Kadang lucu tuh kayak gimana sih? Hah? Kadang lucu. Mau dipraktekin? Boleh guys. Kadang lucu kayak gue nggak tahu kadang lucu. Oh lo langsung yang Enggak. SD? Kelas berapa tuh? Kelas 3 deh kayaknya. Emang apa yang lu lihat? Ada di sex education kan? Iya. Itu ada pelajarannya di sekolah gue dulu. Ada sex education. Ada keputrian namanya. SMA. Sebenarnya sih kayak dari SMP gitu kan kayak udah banyak penyuluhan gitu, cuman gitu ya kayak kurang jelas gitu loh, nggak yang kayak personal banget gitu. Nggak praktek ya? Daripada kayak gitu mah. SD juga kayaknya udah ngerti sih. Kelas 6 dari temen lah, dari temen-temen. Bisa lawak-lawak dulu gitu kan kalau SD. Apa lawak gimana SD? Ya gimana sih kalau anak kecil suka kayak kontol-kontol Dari SD? main PB di EW gitu kan, kayak padahal lu gak ngerti anjing artinya apaan gitu. Tapi dari SD udah ngomong kayak gitu? iya, ya nggak sering gitu ya, cuman kayak suka denger lah gitu. Anjing sama lagi. SMP kali ya, SMP kelas 9 kalau nggak salah. Pertama kali tuh tentang hal yang namanya seks segala macam. Iya. Tahu dari mana? Ya dari temen lah. Oh, dari temen? Ya dari temen lah paling, ngobrol-ngobrol segala macem gitu. Oh, bahkan cabut nih.
Jorok banget deh, nggak boleh anjir. Seperti majalah dewasa pada umumnya, wanita pakai bikini, pakai G-string. Jadi Pak Joko ngelihat buku itu pas gue lagi les matematika. Oh, jadi Pak Joko itu sambil coli gitu? Kayak, ya Dira jadi. Cerut di muka lagi anjing. Aduh Pak kok. Jadi gue dulu mungkin karena gue apa ya too early kali ya, salah satu yang cepet kan biasanya cewek-cewek tuh rata-rata dapet SMP. Terus gue kelas 5 SD udah duluan nih. One day gue kelas 1 SMP apa ya, itu lagi zaman ujian. Terus gue DBD, terus gue nggak bisa ikut ujian dong. Terus pas DBD gue kan dimandiin sama suster. Terus suster ngomong sama mak gue, anaknya subur juga ya Bu. Kenapa? Ya, you know, kayak udah pada tumbuh gitu. Itu kayak, oke, baik sus, apa yang harus gue lakukan? Kalau udah perempuan udah mulai menstruasi, laki-laki udah mimpi basah, terus misalkan kayak gue udah mulai ngerti sih, karena dijelasin gue juga nggak terlalu inget ya. Soalnya gue kayak dulu agak-agak kepoan gitu anaknya. Karena waktu SMP gue emang dikasih penyuluhan kayak gitu kan, cuman gue nggak ngerti-ngerti banget. Justru gue ngertinya tuh pas SMA, sedangkan teman-teman gue tuh udah kayak tahu semua. Malah gue kayak mikirnya kayak gue telat banget taunya gitu. Orang tua pernah ngajarin nggak sih? Bokap gue tuh pernah sekali sih ngebahas, bang jangan onani gitu. Kenapa? Tapi lucu ya, dia nyebutnya onani gitu ya, bukan coli ngocok, enggak. Bijak ayah yang bijak. Onani gitu. Itu tuh protein yang dikeluarin katanya gitu. Itu adalah protein, jadi kalau abang banyak itu katanya nanti jadi lemes gitu. Udah, satu-satunya hal sexual education yang pernah bokap gue atau orang tua ajarin ke gue adalah itu. Iya, lebih banyak dari teman gue sih. Kayak kita sharing aja kan, karena SMP sih paling parah menurut gue. SMP di mana lu tuh paling awam, lu nyebutin ini itu, kategori ini itu, lu tuh nggak tahu apa. Lama-lama makin dewasa, lu tahu kata-kata itu, lu bisa nyari aja gitu, jadi terbuka. Itu bukan ngepromosiin ngewe di luar nikah, tapi lebih kalau mau lakuin ini lo harus tahu konsekuensinya sebagai orang yang udah lumayan dewasa gitu. Kalau gue sih gitu. Karena kadang kalau yang terlalu kayak seks negatif gitu, menurut gue beberapa orang kayak udah nalurinya akan mencoba eksplor ke sana sih menurut gue. Sooner or later, jadi lebih baik dia tahu harus ngapain daripada dia akhirnya kena penyakit seksual kan tuh lebih kasihan ya gitu. Gue tahu, terus gue mencari-cari apakah cuma ada di majalah doang. Ternyata ada kaset juga. Iya, punya bokap lu? Punya bapak gue. Bapak gue nonton lagi, anjing tahu. SD bokap lu umur berapa tuh? Hah? Bokap gue umur 30-an ya? 30-an. Kalau udah ngelakuin itu dari kecil, kayaknya ya sayang aja sih, karena ketika lo udah ketagihan, lo akan bener-bener mau lagi. Karena kalau nggak dikasih, lo akan ya withdraw lah, sakau gitu. Kayak aduh kok gue nggak dapet apa yang gue pengenin gitu. Sedangkan itu kan salah satu biological needs gitu. Itu akan selalu ada ketika lo ngelakuin itu gitu. Jadi better ntar aja lah cari taunya SMA gitu. Kan beberapa orang kan kayak menganggap itu sex education itu kan hal yang tabu ya. Menurut lu tabunya kenapa sih? Iya, kenapa ya? Karena kan budaya timur ya. Karena kita yang kayak Iya sih, itu kan Jakarta Timur ya. ya Bekasi sih. Karena kan budaya timur tuh yang kayak ya kita harus 5S, sopan santun, senyum, sapa, salam, ya kan. Kok sangis? Ya kayak gitu-gitu. Terus ya orang tua harus lebih dihormatin. Terus kayak kita nggak boleh kayak di luar negeri yang anak di umur 17 tahun harus tinggal di luar sama orang tuanya. Terus itu nggak boleh kan. Kalau di kita kan nggak kayak gitu. Gue nggak bisa bilang kayak gitu karena generasi kita cukup digital savvy ya. Harusnya mereka udah terpapar dengan itu lebih dulu gitu ya. Ya termasuk gue dari SMP udah tahu yang gitu-gituan. Jadi harusnya sudah cukup teredukasi tapi bukan melalui supervisi orang tua. Beda kan ya? Nah ya harapannya kalau generasi yang dibawa-bawa kita tuh ada peran orang tua di dalam situ gitu. Jadi ya tetap penting. Cuma berarti bukan berarti kondisi sekarang dengan anak-anak zaman sekarang tuh nggak mengerti sex education juga gitu. Ya karena nggak ada yang bahas nggak sih? Apa? Karena nggak ada yang bahas, apalagi di depan umum gitu apalagi tentang sex education gitu. Ya di sekolah gitu ya
kalau misalnya ngebahas tentang seks edukasi ya paling kayak ngebawain polisi gitu nggak sih, kayak bahaya seks bebas gitu, gimana narkoba yang kayak gitu-gitulah paling. Karena mungkin orang mikirnya kalau ngomongin sex education tuh mempromosikan ngewe di luar nikah mungkin, apalagi karena kecil, jadi menurut mungkin porno atau gimana. Tapi menurut gue sih selama memang fokusnya itu untuk ilmu pengetahuan, menurut gue nggak masalah sih. Jadi tergantung orangnya aja mandang sex education tuh kayak gimana. Karena menurut gue bahkan udah hubungan suami istri pun pasti orang kayaknya akan punya masalah seksual sih, entah apapun itu. Jadi menurut gue itu manusiawi aja sih, menurut gue sih gitu. Indonesia itu kan ketimuran ya, ketimuran dan Jakarta Timur gitu ya. enggak, ketimur-timuran lah. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh ibaratnya kayak sesuatu yang, ntar gue ngelipetin dulu, sesuatu yang karena Indonesia itu ketimuran, jadinya hal yang seperti itu tuh bukan menjadi bagian dari kultur kita. Pesan deh buat anak muda untuk tentang sex education pentingnya. Tolong ya, kalau punya titit dijaga. Lu katain Nggak, jadi tuh ya gak cuman asal lu make doang gitu loh, lu juga harus tahu kapan lu nahan nafsu lu. Itu kan barang yang gak ada tulangnya ya, selunak itu bos. Nafsu tuh kayak titit aja, gak ada tulang, daging doang. Jadi kayak wait. Kalau lu belum tahu secara detail tentang apa yang bakal lu lakuin, seenggaknya lu harus tahu basicnya dulu. Karena kalau lu bener-bener blank clouds itu, dunia ini jahat sih bro, lu gak tahu orang tuh kayak gimana aja gitu. Ya kasihan karena di luar sana kan banyak yang terluka gitu kan, gara-gara itu gitu. Itu namanya juga education, jadi menurut gue lebih, apa ya, lo lebih mandang itu sebagai ilmu pengetahuan daripada lebih ke porno-pornoan atau bercandaan sih. Sama mungkin menurut gue lebih baik lo lakuin hal itu sama orang yang mungkin lo emang sayang beneran sih, mungkin kayak gitu. Ya bergaul sama temen yang benar sih paling, ya dalam artian yang nggak gimana ya, kalaupun nakal ya misalnya dalam arti yang wajar gitu sih. Sesange-sangenya lu anjing. Denger ya, sesange-sangenya lu jangan dipraktekin sama cewek ya. Anak orang bajingan. Ya. Gua tahu libidonya tinggi SMP SMA gitu ya, tapi boy, kalau misalnya ceweknya nggak mau ya jangan. Kayaknya bagusnya juga lu obrolin sih sama orang tua lu. Dede pengen ngentot gitu kan. Gimana ya? Pengen ngentot gitu misalnya. Diobrolin. Iya kayak, oh mungkin dari orang tua bisa, kamu coli dulu aja gitu. Ya kan salah satu solusi ya. Kita minggu bersama yuk. Iya, jangan. Lanjutin kau. Iya, gitu. Mana tadi? Nonton bokep sering? Enggak dong. Dibilang gue muslimin banget orangnya. Serius gak sih? Serius gak? Lu jarang nonton bokep? Jarang, tapi gue kalau nonton Netflix nontonnya yang telanjang-telanjang. Bisa kali join, bisa kali. Biar kita Netflix and chill. Bangsat. Itu bokep gitu. Gue kayaknya pas SD itu kan, kayak film-film barat kan suka masukin scene-scene yang bad Jepang, scene. Ya? Oh lo sukanya yang Jepang, berisik dong. Iya lagi. Gitu, jadi kayak yang oh oke, ini apa ya, gue malah jadi penasaran gitu.